Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori tektonik lempeng. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vina Fadilah dengan NIM 26853 dari Pendidikan Geografi kelas 1A. Yang pertama, yakni pengertian dari lempeng tektonik. Lempeng tektonik adalah bagian kerak bumi yang di bawahnya disokong oleh magma. Nah, lempeng ini berada di wilayah dasar gunung api. Nah, ketika lempeng ini bergerak naik, turun dan bergeser, gerakannya akan mengakibatkan perubahan pada bentuk kulit bumi. Teori tektonik lempeng menyatakan bahwa bumi terdiri dari lapisan dalam dan luar, lalu dibagi-bagi lagi berdasarkan karakteristik fisik maupun kimianya. Lapisan luar meliputi litosfer dan astenosfer, sedangkan lapisan dalam meliputi mantel dan inti bumi. Lalu, kenapa sih lempeng ini dapat bergerak? Nah, hal ini disebabkan adanya pergerakan, yaitu dari tenaga lempeng. Tenaga ini mendorong lempeng-lempeng untuk bergerak bebas sehingga terjadi tumbukan, gesekan, atau pemisahan lempeng. Teori lempeng ini disampaikan oleh seorang ahli meteorologi dan geologi dari Jerman bernama Alfred Lothar Wegener. Ia menyampaikan lewat bukunya yang berjudul The Origin of Continents and Oceans. Nah, dalam buku tersebut disampaikan bahwa benua yang padat ini sesungguhnya terapung dan bergerak di atas massa yang relatif lembek yang disebut kontinen drift. Teori ini disebut sebagai teori pengepungan kontinen. Dalam teori ini dinyatakan bahwa kerak bumi tidaklah bersifat permanen, melainkan bergerak secara mengapung. Teori ini mulai dipopulerkan sekitar awal abad ke-20. Nah, pada awalnya teori ini tidak langsung diterima oleh para ahli. Munculnya berbagai perdebatan dalam beberapa tahun. Sebagian besar ahli ilmu ini menolak teori ini. Selama periode tahun 1950-an hingga 1960-an muncul berbagai bukti yang dikemukakan untuk mendukung teori tersebut. Perkembangan teknologi pesat memungkinkan dilakukannya pemetaan pada lantai samudra. Ditambah lagi muncul data-data mengenai aktivitas seismik serta medan magnet bumi. Bukti-bukti ini membuat teori pengepungan kontinen kembali disinggung dan dianalisis. Butuh waktu hampir setengah abad bagi para pakar geologi untuk membuktikan dan menerima teori ini. Tahun 1968, teori tentang kontinen yang mengapung ini berhasil diterima oleh para ahli secara luas dan selanjutnya disebut sebagai teori tektonik lempeng atau plate tectonics. Jadi, inti teori tektonik lempeng ini adalah kerak bumi sejatinya terdiri dari lempengan-lempengan besar yang seolah-olah mengapung dan bergerak pada lapisan inti bumi yang lebih cair. Hingga kini, teori lempeng tektonik ini dianggap relevan dalam menjelaskan berbagai peristiwa geologis yang terjadi, seperti peristiwa gempa bumi,
tsunami, serta meletusnya gunung berapi, dan juga tentang bagaimana terbentuknya gunung, benua, dan samudra. Teori ini juga membuktikan bahwa benua-benua selalu bergeser. Yang pertama adalah gerak konvergen. Gerak ini terjadi bila dua lempeng saling bertumbukan, baik lempeng benua dengan lempeng benua atau dengan lempeng samudra. Lempeng samudra relatif lebih lemah dibanding dengan lempeng benua, sehingga lempeng benua akan menunjang ke bawah lempeng samudra. Hal ini akan memicu terbentuknya subduksi lempeng seperti yang terjadi antara lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Lempeng benua bertabrakan dengan lempeng benua akan terbentuk pegunungan lipatan seperti pegunungan Himalaya karena komposisinya yang sama kuat. Nah, jadi batas konvergen akan menghasilkan beberapa gejala seperti palung samudra, pegunungan api, timbunan sedimen atau melange, dan lipatan pegunungan. Lalu yang kedua adalah gerak divergen. Gerak ini merupakan wilayah titik lempeng yang saling berjauhan karena adanya magma yang mendesak keluar. Kondisi yang terjadi adalah gerak ini semakin melebar dan akan memicu terbentuknya mid-ocean ridge. Mid-ocean ridge dan zona retakan atau drifting yang aktif adalah contoh batas divergen. Pada lempeng samudra, proses ini menyebabkan pemekaran dasar laut atau seafloor spreading. Rift Valley adalah fenomena di mana lempeng benua terbelah menjadi dua karena terdapat interaksi magma di tengah-tengah lempeng tersebut. Interaksi magma ini umumnya disebabkan oleh adanya gerakan arus konveksi yang mendorong lempeng tersebut ke dua arah yang berbeda, sehingga terbelah di lokasi dorongnya. Contohnya seperti patahan Asia Afrika dan pematangan Samudra Atlantik. Lalu yang ketiga adalah gerak transform. Gerak ini terjadi bila dua buah lempeng tektonik saling bergesekan dengan arah menyamping. Tempat lempeng-lempeng yang bergerak saling bergesekan tanpa mengakibatkan penghancuran pada lapisan litosfer. Fenomena yang muncul di batas ini adalah sesar dan pegunungan barisan. Seperti contohnya yaitu sesar Semangko dan sesar San Andreas. Nah, ini merupakan lempeng-lempeng yang ada di dunia yang dibagi menjadi lempeng besar dan lempeng kecil. Di Indonesia sendiri termasuk dalam negara yang rawan bencana alam akibat posisi geografisnya. Indonesia berada pada wilayah yang dikelilingi dengan lempeng meliputi lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Lempeng yang berada di Indonesia ini memiliki sifat konvergen yang berakibat lempeng Indo-Australian masuk ke bawah lempeng Eurasia. Pada Indonesia bagian timur juga terdapat 3 lempeng sekaligus, yaitu lempeng Filipina, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Nah, karena keberadaannya yang dikelilingi oleh lempeng inilah Indonesia rawan terhadap bencana alam, gempa bumi, juga gunung meletus. Kemudian ini adalah peta lempeng dunia. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.